Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat untuk Ustadz Mubarak yang sudah masuk juga tadi ke seminar proposal tesis. Baik, masukan saya tadi mungkin hampir meringkaskan dari masukan dari Pak Dr. Bukhari. Yang pertama memang judulnya gitu ya. Jadi judulnya kita akan rubah menjadi ini aja Pak Bukhari ya, teori ekonomi dalam Al-Qur'an gitu ya. Terus sederhana nggak ada atau pakai analisis gitu. Jadi teori ekonomi dalam Al-Qur'an gitu ya. Kalau dalam perspektif Al-Qur'an kan di perspektif Al-Qur'an, tapi kalau di dalam Al-Qur'an berarti ya kita menguji tentang Al-Qur'an itu aktivitas kegiatan-kegiatan atau teori-teori ekonomi itu dalam Al-Qur'an itu apa saja. Kayaknya itu belum begitu ada deh, belum banyak gitu. Jadi lebih cenderung sebenarnya ke aktivitas ekonomi yang ada di Al-Qur'an sebenarnya itu. Jadi lebih ke realnya. Jadi bukan hanya teorinya tapi ke aktivitasnya bisa juga, itu dia udah membatasi tuh ya. Jadi aktivitas atau ekonomi sebenarnya juga ekonomi itu juga aktivitas juga sih. Aktivitas seseorang untuk mengembangkan kita aktivitas juga ya. Jadi ekonomi atau teori ekonomi dalam Al-Qur'an bisa juga. Nanti ada bawahnya ada tulisannya studi tafsir maudhu'i gitu ya, tentang ekonomi di dalam ya betul. Jadi teori ekonomi dalam Al-Qur'an, studi tafsir maudhu'i gitu ya. Atau nggak usah sebutkan, nggak apa-apa studinya, nanti di dalam saja, karena itu nanti kalau tulis studi tafsir maudhu'i nanti dikira jurusan ini tafsir ya gitu kan, padahal tema ininya adalah ini. Tapi ini cukup bagus karena memang sangat fundamental. Itu yang pertama. Jadi dari judul kita inikan saja menjadi teori ekonomi dalam Al-Qur'an. Ya, atau teori ekonomi dalam Al-Qur'an. Jadi kita fokus ke teori-teori ekonominya yang di Al-Qur'an itu apa saja sih gitu ya. Jadi bukan nanti berbeda dengannya. Kalau yang lain kan tadi memang teksnya tuh lafadznya, lafadz tijarah, lafadz kasab gitu ya. Nah, kita karena backgroundnya itu bukan prodinya itu bukan tafsir, maka di kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu apa saja gitu. Umpamanya di sana itu ada berdagang jelas. Nah, jadi saya udah kepikiran nih berarti Pak Bukhari ini. Jadi pertama itu umpamanya berdagang, ya niaga atau tijarah ya. Nah, berdagang ini dia ada berapa ayat tuh tentang dagang ya, tentang dagang. Nah, pertanyaan nanti juga apakah berdagang itu termasuk juga ayat tentang jual beli. Nah, itu nanti pilihan gitu ya. Jadi apakah ya udahlah saya mau fokus ke ini dulu ke ayat-ayat tentang jual beli. Ya kan? Nah, ayat jual beli otomatis kan namanya juga jual beli, dia kan berdagang. Ya, walaupun jual beli itu hanya satu bagian dari berdagang. Mungkin di berdagang itu ada yang bukan jual beli. Ada nggak dagang yang bukan jual beli? Ya ada, berarti dia ijarah kan, sewa menyewa. Ya, sewa menyewa. Kalau simpan pinjam bisa sih sebenarnya, tapi kalau simpan pinjam itu lebih ke arah ta'awun. Lebih ke arah dia bukan bisnis. Ya, kalau simpan pinjam itu bukan bisnis ya. Dia ta'awun, ya tabaruk, ya dia akad tabaruk. Jadi dia berbeda gitu. Jadi masuknya itu nanti ke derma. Jadi tadi ayat jual beli itu ada berapa? Kemudian akad atau ayat sewa menyewa. Itu ada nggak tentang sewa menyewa? Gitu kan? Nah, setelah sewa menyewa apalagi nih? Umpamanya gadai. Nah, ayat gadai itu ada berapa? Jadi itu saja disebutkan semuanya tuh. Jadi lebih nih jual beli, sewa menyewa, kalau ada mudorobah gitu ya, kalau ada musyarakah gitu, kalau ada umpamanya lagi kafalah gitu kan. Kafalah kan ada tuh yang yang anak kafilun. Itu mah hadis ya, kafil yatim, tapi ada yang wa anabihi zaim.
Nah, itu kan yang Nabi Yusuf itu sebagai kafil kan ya, kafil untuk saudara-saudaranya. Nah, itu kan ada kafalah di situ, ya, ada kafalah. Kemudian mungkin kalau hiwalah ada enggak nih gitu. Jadi nanti kita akan menemukan oh ternyata kegiatan ekonomi ya atau ekonomi itu ya kegiatan ekonomi nanti kan karena ada ilmu ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi dalam Al-Qur'an itu ternyata ini termasuk juga mungkin pertanian gitu ya. Pertanian contohnya begini, mungkin tak apa ayat Al-Qur'annya agak sedikit lebih diluas horizon interpretasinya. Contohnya ada nggak? Oh itu atau di hadis itu kalau masalah yang bahwa orang Quraisy itu nanti ketika mereka masuk surga, orang Quraisy itu orang Madinah ya, orang Madinah harusnya ya. Orang Madinah ketika mereka masuk surga itu kemudian ingin agar bisa bertani di surga. Pernah dengar nggak itu ya? Belum. Jadi karena ada buku teman bikin buku itu tentang petani dua negeri. Jadi petani dua negeri itu di dunia dan di akhirat, karena ya memang hadisnya itu kan pertama itu ngomongin tentang bahwa ada seseorang masuk ke surga, kemudian ketika di surga itu berdoa kepada Allah, ya Allah saya ingin bertani gitu kan, maka kemudian diberikannya untuk bertani di sana, tapi langsung tumbuh, langsung berbuah dan sebagainya, langsung panen gitu ya. Tapi di situ ada mengatakan oh ini kayaknya orangnya itu orang Madinah nih yang suka tani. Kalau orang Quraisy, orang Makkah kan gak suka bertani kan? Iya, jadi orang-orang Madinah biasanya itu. Nah, itu juga nanti dikumpulkan semuanya. Itu jadi tema utamanya. Jadi ini untuk mengingatkan saya juga. Jadi jual beli ada berapa, sewa menyewa atau ijarah ada berapa, ayat, gadai ada berapa ayat, kafalah ada berapa. Itu sebenarnya di referensi lain juga sudah ada. Bahkan kalau merujuk ke yang Mu'jam Mufakhros berarti ya. Kan dia tematik tuh. Termasuk juga ini satu lagi tuh ensiklopedia Al-Quran sama yang ini jadi lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu ya, Mujawwar itu salah satunya. Al-Fadhil Quran itu ada, tapi ada juga kamus Al-Quran ya. Iya, kamus Al-Quran kalau saya kamus Al-Quran itu. Jadi di Al-Quran itu yang ngomongin tentang pertanian itu berapa? Iya, paham ya? Dan di Al-Quran juga ada di belakang gitu. Ya, itu ada. Cuman itu biasanya agak kurang lengkap biasanya. Jadi kalau yang di belakang Al-Quran itu biasanya dia menafsirkannya atau menggolongkannya itu dia bahasa. Jadi letterlek gitu. Jadi kadang dia nggak memasukkan yang tadi yang Al-Quraisy umpamanya, dia tidak memasukkan ke dalam ayat tentang ekonomi bisnis ya. Nah, seperti itu perlu ada sentuhan tambahan dari peneliti atau penulis gitu. Jadi tahu oh ternyata banyak juga ayat-ayat yang ternyata dia ada unsur ekonominya juga. Ya, ada unsur ekonominya. Jadi kalau yang di belakang itu biasanya dia secara umum saya melihatnya. Karena yang di hadis web itu di digital itu ada juga. Ya, ada yang lengkap itu ada The Holy Quran itu ya. The Holy Quran itu dia ada juga, cuman kadang ini harusnya masuk nih. Jadi kalau mengikuti penafsiran penafsir atau mufasir kontemporer itu harusnya masuk gitu. Tapi kalau yang klasik dia itu nggak masuk gitu. Jadi banyak ayat yang dia memang implisit tidak menyebutkan secara langsung tentang bisnis, tapi sebenarnya itu bisnis ya, itu ekonomi gitu. Jadi dia yang makna yang tersirat gitu ya. Bukan tersirat ya, yang tidak nampak gitu, yang nggak nampak. Oke, itu yang pertama. Kemudian berikutnya nanti dari sisi penulisan ya terkait dengan namanya capra gitu. Jadi hanya capra saja 2000 gitu ya. Nanti kalau pakai halaman boleh juga. Jadi judulnya itu nggak usah. Kemudian ada nafsul mutmainnah, itu dia karena istilah asing, jadi dia dibuat miring gitu ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala kalau memakai SWT biasanya kalau yang baku itu S-nya saja yang besar, W dengan T-nya kecil. Tapi kalau memakai Subhanahu wa taala panjang juga boleh, atau ta'ala saja, atau mungkin pakai simbol yang Subhanahu wa taala yang pakai bahasa Arab itu juga boleh juga gitu ya. Nah, ini betul tadi Pak Bukhari memang perlu ditambahkan untuk pendahuluannya. Jadi agak lebih lengkap. Kalau outline-nya sih karena ini ngomongin tentang ekonomi, jadi pertama berbicara tentang bagaimana aktivitas ekonomi di
diperlukan oleh manusia. Kemudian bagaimana aktivitas ekonomi itu juga ada di masyarakat. Kemudian juga bagaimana aktivitas ekonomi di masyarakat itu perlu adanya panduan. Nah, panduan tersebut dia ada di dalam Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an adalah kalamullah, kemudian Al-Qur'an adalah pedoman, petunjuk dan sebagainya, termasuk di dalamnya membahas tentang ekonomi. Nanti kalau mau lebih bagus lagi diberikan beberapa contoh umpamanya. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an, di antara ayat Al-Qur'an yang membahas ekonomi adalah di antaranya adalah ayat umpamanya illa antakuna tijaratan antara minkum di surat An-Nisa ayat ke-29. Nah, berarti itu sebagai contoh saja. Nah, dengan seperti itu berarti ternyata Al-Qur'an yang selama ini seolah-olah itu dia hanya kitab suci gitu ya, bukan hanya sebagai kitab suci, ternyata di dalamnya juga merekam atau memberikan panduan tentang aktivitas ekonomi ya, ekonomi. Bahkan nanti dikuatkan lagi dengan perilaku Nabi gitu, bahwa ekonominya Nabi ya memang luar biasa sampai ke kita baca sampai Khulafaur Rasyidin, sampai ke Khalifah Umar bin Khattab gitu ya. Ternyata ya memang Al-Qur'an tuh jelas sekali gitu kan, wa halallahul bai' wa harrama riba. Halallahul bai' berarti kan menghalalkan, membolehkan jual beli. Nah, jual beli yang seperti apa nanti ada ayat yang lainnya. Lebih bagus lagi kalau ditambah dengan asbabun nuzul atau tadi dia maki atau madaninya. Jadi nanti kita akan tahu, oh ternyata wa halallahul bai' wa harrama riba itu dia memang ayat akhir tuh, dia hampir terakhir, tapi sebelumnya juga banyak menceritakan tentang tadi yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Kemudian juga wa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ard. Fantashiru fil ard itu kan dia sudah ayat madani tuh. Udah madani kan ya, karena sholat Jumat kan, sholat Jumat kan di Madinah. Kemudian tadi kalau surat alladzi at'amahum min ju' atau rihlatas syita'i was-shaif itu adalah maki. Nah, itu kita akan tahu ternyata polanya akan ketemu juga gitu. Jadi dari ayat itu gitu. Nah, termasuk orang yang menemukan artinya mengetahui bahwa ternyata riba itu dia memang riba dengan khomer itu dia pengharamannya itu sama melalui beberapa tahapan. Ya, minimal itu 3 tahapan. Dari mulai larangan untuk mendekati riba gitu ya. Kemudian kedua itu larangan untuk mengonsumsi riba yang ahlul kitab gitu, yang sifatnya itu ada mudha'afa, sampai ke wa harrama riba atau sampai ke wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jadi seperti itu. Oh ternyata ekonomi juga sama nih gitu ya. Ketika di Mekah dia bicara tentang perdagangan semuanya Quraisy, karena memang objeknya itu adalah Quraisy gitu. Tapi ketika sudah sampai ke Madani, itu udah ngomongin tentang pertanian tuh. Nah, pertanian kalau kita tahunya kan tentang hadis yang tentang baik salam itu, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa hum yuslifun gitu kan. Itu jelas sekali. Tapi di Al-Qur'an ada enggak ya ayat yang bicara tentang pertanian atau kurma atau apalah gitu yang konteksnya itu memang turun di Madinah? Gitu ya, atau mungkin ya yauma hasodih gitu kan ya, yang zakat pertanian, karena zakat juga memang zakat itu di mana, di Makkah atau di Madinah disyariatkannya? Lihat lagi ya, zakat itu disyariatkannya di mana ya? Kalau yauma hasodih itu kan pasti di Madinah gitu kan. Ayat-ayat zakat kan dikaitkan dengan waqimus shalah waktu zakat banyak tuh. Iya betul. Nah, waqimus shalah itu kan berarti Isra Mi'raj gitu ya. Ya jangan-jangan di Mi'raj juga, di Isra Mi'raj juga tuh terkait dengan itu. Walaupun nanti juga dilihat lagi walaupun kurang lebih setelah daripada Isra Mi'raj. Mungkin ke waqimus shalah waktu zakat. Iya, waqimus shalah. Tapi nanti kita lihat juga apakah juga ada, agak menyimpang sedikit, apakah ada ayat yang waqimus shalah sebelum Isra Mi'raj? Ada enggak? Kalau menurut saya harusnya ada. Kok bukan seharusnya ya? Sholat dulu pakai zakat ya? Iya, enggak, dia nggak pakai zakat. Enggak, maksud saya itu gini, ada nggak ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat tapi sebelum Isra Mi'raj? Oh nggak ada. Yakin? Nggak ada. Kan ya justru ya ayat sholat itu kan kewajibannya setelah ini kan. Ya itu, ya tapi itu kan ini 5 waktu. Isra Mi'raj itu kan yang 5 waktunya, sholat 5 waktu. Nah sebelum ada sholat 5 waktu, ada nggak sholat yang 2 rakaat?
Nabi melakukan sholat sebetulnya, cuma kan tidak ada perintah. Iya, betul. Ibrahim juga ada, cuma belum tentu sholatnya yang kayak kita itu. Iya, betul, paham. Maksud saya Cuma itu dalam dalil ada nggak dalam ayat yang dalam ayat menyentuh sholat? Al-Quran, ya. Jadi di dalam Al-Quran, tapi ini sebenarnya gak ada kaitan. Nggak ada kaitan. Yang dicari itu sebenarnya Perintah. ayat zakat itu dia maki atau madani. Nah, kemungkinan besar maki ada juga, madani ada juga. Makinya itu adalah tadi terkait dengan sholat. Tapi ada pertanyaan berikutnya, ini nggak usah dimasukin ke tesis, yaitu apakah ada ayat tentang sholat sebelum Isra Mi'raj? Kalau ya mungkin sih perkiraan sih ada harusnya gitu ya. Nanti boleh dilihat nih, karena ya tadi mungkin ayat-ayat tentang sholatnya Nabi Ibrahim, ayat-ayat sholatnya mungkin tentang Nabi Isa, bahkan sampai ke Maryam, mungkin ke nabi-nabi yang lainnya gitu kan, itu kan juga perintah sholat juga sebenarnya. Cuman kalau yang saya pahami nih, Isra Mi'raj itu adalah ya mewajibkan untuk 5 waktu sholat itu. Gitu, 5 waktu sholat itu. Nah, balik lagi ke sini, jadi nanti ditambahkan tadi tentang Al-Qur'annya. Pertanyaannya berarti nanti diganti gitu ya. Ya diganti, mungkin nanti ada pertama itu ada berapa ayat tentang terkait dengan ini gitu. Nanti ada perinciannya, termasuk juga berarti tujuannya. Kemudian tadi yang di sini bab 2 masih tinjauan pustaka, kita ganti ke kerangka teoritis ya. Termasuk kita di bab 1 itu tidak ada pendahuluan. Kerangka penelitian itu dia masuk ke kerangka pemikiran di bab kedua gitu ya. Nah, kemudian di halaman kelima itu ada worldview, itu karena Inggris jadi dimiringkan pengertian ekonomi Islam ya. Nanti ini tinggal sedikit ditambahkan referensinya, ada Akram Khan ya, kemudian juga ada Al-Misri, termasuk nanti ditambahkan tambah yang Indonesia. Dan yang paling penting itu adalah ditambah dari ide dan gagasan penulis sendiri. Jadi polanya begini, kutipan. Jadi umpamanya ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu apa sih gitu kan? Nah, kutipan pertama umpamanya dari Umar Capra 1. Kemudian kita kasih komentar. Kemudian di Akram Khan. Ya, dia kasih Akram Khan, menurut Akram Khan itu dia ekonomi syariah itu begini, kita komentari lagi. Itu bisa pola pertama. Pola yang kedua bisa Capra, Khan, kemudian baru kita komentari. Baru nanti ditambah dengan Indonesia, mungkin ada Wanan Karim atau Safi Antoni atau yang lainnya tentang ekonomi syariah dari sisi pengertiannya. Nah, kemudian nanti ini berarti ditambahkan lagi selain pengertian itu ya ada karakter yang belum itu ya. Karakter dari ekonomi syariah. Kemudian kalau mau utama biar banyak itu ada sumber ekonomi syariah, bahkan sampai ke diawali dengan sejarah perkembangan ekonomi syariah, termasuk filosofi ekonomi syariah. Itu ada di filsafat ekonomi syariah. Jadi Ustaz Mubarak memang ya kita belajar lagi gitu ya, belajar lagi karena memang ternyata begini. Jadi yang 2 ayat-ayat berkaitan dengan ekonomi itu nanti dia masuk ke bab 4 saja, dipindahkan. Ini udah jadi selesai nih kalau begini ya Pak Bukhari berarti ya. Kan sudah ada berarti di Mu'jam Mufarros itu ada Al-Mal itu 25. Nah, ini juga memang namanya juga ulama gitu ya. Bahkan kita mungkin mensejajarkan dengan beliau umpamanya ke depannya gitu ya Ustaz Mubarak nih. Jadi umpamanya betul nggak nih? Oke, di Mu'jam Mufarros penulis itu menyebutkan bahwa kata-kata mal itu 25 kali. Nah, di ayat apa saja biasa di situ dituliskan gitu. Karena mungkin kita juga perlu namanya ulama itu mengecek ulang. Benar nggak nih 25? Ya atau jangan-jangan menurut saya itu cuma 20. Kenapa? Ya bukan asal. Setelah saya hitung-hitung itu ternyata yang 5 itu dia hanya derivatif sama dengan mal umpamanya. Ada kata-kata yamilu atau mailan. Itu kan udah jauh sebenarnya, bukan istilahan dari al-mal itu sendiri. Nah, termasuk juga kata-kata di sini ada amwalnya itu terulang sebanyak 61 kali. Nah, ulama atau peneliti itu seperti itu sampai kepada dain. Dain itu di sini disebutkan terma dain yang terulang sebanyak 5 kali. Nah, nanti di hasil penelitiannya itu disebutkan
dain itu umpamanya satu ayat yang paling gampang itu ada di Al-Baqarah 282, idza tadayantum bidainin ila ajali musamma. Itu berarti satu. Berarti nanti cari 4 lagi dain. Mungkin dia bukan dain tapi pakai istilah mungkin pakai qard, itu dianggap sebagai dain karena qard dengan dain itu kan dia sinonim kan? Ya, qard dengan dain itu sinonim, walaupun qard itu sebenarnya untuk barang, kalau dain itu untuk uang. Tapi ada juga yang mengatakan qard itu jadi uang juga gitu. Qard itu. Karena di BI sendiri kadang mengistilahkan qard itu dengan uang. Qardul hasan itu ya pinjaman uang yang baik gitu. Padahal kalau kita di fikih klasik itu sebenarnya qard itu lebih ke ke pinjaman, minjam barang gitu. Tapi ternyata sekarang qard itu ya dain gitu. Ya jadi uang, karena kullu qardin jarun naf'an, itu juga qard juga jadi pinjam. Tapi padahal qard itu dia bukan hanya uang. Jadi kalau dain itu dia hanya uang, tapi kalau qard itu bisa uang, bisa barang. Nah gitu ya, sama juga dengan nafkah dengan atau infak dengan sodakoh itu kan ya. Kalau infak itu biasanya dia adalah enggak, kalau infak itu dia ya materi. Harta materi. Tapi kalau sodakoh itu bisa luas, bukan hanya materi tapi juga non materi gitu ya. Jadi nanti ada penjelasan tentang tadi pengertian dari ekonomi di bab 2, pengertian ekonomi, kemudian mungkin pemikiran mendasar atau konsep dasar, teori dasar atau filsafat ekonominya, syariahnya, ada karakternya, ada sumbernya. Itu jadi nanti lebih panjang lagi. Nah, tadi kalau mamanya bisnisnya, berarti bisnisnya dihilangkan aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi kalau bisnisnya dihilangkan karena nanti fokus ke ekonomi, atau mungkin bisa disebutkan bahwa aktivitas ekonomi di mana dia untuk mencari keuntungan itu disebut dengan bisnis. Dalam Al-Qur'an disebutkan dengan tijaroh. Itu boleh ditambahkan juga gitu ya. Kemudian di halaman 9 itu nanti ditambahkan ayat Al-Qur'an, ayat-ayat dan juga hadisnya. Kemudian literatur reviewnya nanti diurutkan gitu ya, dari 2019, ini kan 2010, berarti diurutkan dari yang lama sampai yang baru. Kemudian nanti ditambahkan dengan kerangka pemikiran di halaman 13. Kerangka pemikiran ya, kemarin mungkin agak buru-buru jadi kerangka pemikiran belum dimasukkan. Jadi kerangka pemikirannya itu adalah bahwa bisa induktif, bisa deduktif. Yang paling gampang kerangka pemikirannya bahwa ini ini Al-Qur'an. Al-Qur'an itu terdiri dari umpamanya, benar nggak, 6.666. Katanya ada yang bilang salah juga gitu ya Pak Bori ya? Iya, karena ada ayat Bismillah itu nggak masuk. Iya, dia nggak dimasukkan. Jadi makanya 6.236. 6.236. Wah, selisihnya banyak banget nih. 400-an. Iya. Berarti bukan cuma Bismillah. Iya, ada ayat yang ini ya. Iya, gitu. Kalau 6.666 dibandingkan dengan 6.236, berarti itu ada sekitar ya 430. Beda 430 gitu ya. Iya. Nah, ini juga dipastikan gitu ya. Jadi, tapi tadi ngomongin tentang kerangka pemikiran. Jadi cara berpikir kita itu ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an itu banyak sekali. Mamanya kita sebut saja, nanti dicari yang lebih qot'i ya. Jangan 6.666 tapi mamanya tadi 6.236. Dari 6.236 itu ada 3 riwayat ini. Iya. Menurut riwayat Hafsah itu 6.236. 6.236 Hafsah. Menurut riwayat Adur. Iya. 6262. Menurut riwayat Warsi. Warsi 6214. 6214. Yang 666 itu siapa ya? Ya, ini memang biasa, ilmu itu harus seperti itu. Nah, nanti cari yang pendapat itu semua dimasukin nggak apa-apa kalau memang kecuali, tapi banyak juga sih orang yang ngitung, kayaknya itu ahli Quran tuh biasanya ngitung ya. Kan dia ngitung gitu. Ngitung pamannya dari mulai bismillah. Oh, bismillah ini udah beda pendapat nih, catat satu nih. Kata bismillah dalam Al-Fatihah itu ada mengatakan ayat Al-Qur'an, ada yang dia pembuka gitu. Tapi orang mengatakan namanya juga di Al-Qur'an ya ayat Al-Qur'an gitu.
Iya, terus juga ada juga mereka mengatakan ghairil maghdubi alaihim iya, itu terpotong di situ. Potong di situ ada yang 7 ayat. Iya, 7 ayat, betul. Sab'a masani itu ya. Ada yang mengatakan 6. Iya, itu 6 gitu kan. Jadi 7 itu bismillahnya itu dihilangkan, bukan tidak dihitung sebenarnya, itu tidak dihitung, baru yang itu apa namanya dianggap sebagai satu. Nah, itu menarik, tapi memang kalau itu dipelajari sama orientalis plus bagian-bagian Islam yang sedikit kontroversi, yang beda pendapat, itu memang jadi bulan-bulanan, betul. Nah, makanya kita harus bisa menjelaskan gitu ya. Nah, betul. Ya, itu. Nah, tadi ya, jadi ayatnya ada berapa, tadi kerangka pemikirannya, kemudian metode penelitiannya. Ini sebenarnya sudah bagus, nanti tinggal ditambah referensi, ya referensi itu bisa masuk. Cuman kemudian ini, jadi pastikan saja ada pembatasan itu mau pakai tafsir yang mana gitu, ya. Jadi umpamanya pakai yang wajib itu menurut saya tafsir Al-Munir itu wajib, ya. Tafsir Al-Munir, kemudian ya Jami' Al-Ahkamul Quran yang Al-Qurtubi itu juga karena dia terkait dengan hukum bisa wajib juga gitu ya. Kemudian kalau Jalalain mungkin terlalu pendek ya. Kalau Jalalain itu dia terlalu ini ya, apa namanya? Ringkas banget gitu ya. Mungkin ya pakai apa namanya? Sa'di juga boleh gitu kalau ada, atau mungkin ya mungkin yang paling standar juga ya pakai Ibnu Katsir kali ya. Ibnu Katsir sebenarnya sih dibatasi berapa juga nggak apa-apa gitu ya. Al-Baghawi mungkin kalau Al-Baghawi itu kan agak sedikit ini ya sama Al-Maraghi ya, dia bahasanya agak tinggi ya. Enggak, benar enggak Al-Baghawi Al-Maraghi itu. Lebih kepada banyak sastra. Iya, betul. Iya itu. Jadi mungkin kayak ini juga nggak terlalu banyak gitu. Tapi kalau mau dicoba nggak apa, maksud saya itu di sini tafsir yang digunakan itu ditulis itu yang digunakan saja. Ya nggak usah semuanya. Teknik pengumpulan datanya, kemudian analisis datanya. Nah, ini ada tambahan konten analisis. Ini harus dipahami, ada tambah referensinya halaman 15. Kemudian cara menganalisisnya, menetapkan masalah yang akan dibahas. Oke, langsung di sini disebutkan. Jadi menetapkan masalah yang akan dibahas ya. Pada tesis ini masalah yang dibahas adalah tentang ekonomi gitu ya. Menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah tersebut. Atau ini langsung di bawahnya langsung dituliskan lagi dari Jalal ini, langsung dituliskan lagi di bawahnya lebih ke kitanya. Jadi oke, ini kutipan. Ini kutipan ini kan ilmu gitu ya. Di bawahnya lagi langsung disebutkan menetapkan masalah yang akan dibahas, yaitu masalah ekonomi. Menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Menyusun ayat-ayat tersebut berdasarkan umpamanya maki madani ya, dan seterusnya gitu. Kemudian mempelajari, mengkorelasikan, menambahkan ada hadis sebagainya sampai selesai menyusun kesimpulan gitu. Ya, jadi ini bisa bisa dimodifikasi. Kemudian bisa dari Jalal. Ini Jalal siapa sih? Bukan Jalaluddin Rahmat ini ya? Iya, Jalal siapa nih di belakang itu? Jalal J. Ya, Jalal siapa nih ya? Kayaknya nggak ada yang namanya Jalal di sini nih. Dan nanti dilihat lagi juga, nanti ditambahkan. Pokoknya yang ada di teks itu harus ada di daftar pustaka. Yang ada di daftar pustaka harus ada di teks gitu ya. Nah, Jalal siapa ya? Kalau Jalal Rahmat udah meninggal ya? Iya. Ya udah meninggal kemarin ya. Iya udah mati ya. Tapi kadernya banyak juga itu mahinianya. Banyak ya. Iya banyak sekali. Nah tadi betul tulisannya itu dimiringkan. Kemudian abjadnya kayaknya sudah ada gitu, sudah bagus abjadnya. Tinggal nanti ditambahkan ya, ditambahkan untuk agar referensi itu lebih qot'i. Nah baik.